Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Widya Handayani bersama teman saya Riki Febriansa, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang pengembangan kerjasama kemitraan pendidikan. Selamat menyaksikan. Paparan pertama, saya akan memaparkan konsep dasar perencanaan program kemitraan. 1. Pengertian kemitraan. Kemitraan adalah sebuah kata benda yang berasal dari bahasa Indonesia mitra. Kata mitra juga berasal dari bahasa Sanskerta mitra, yang berarti teman, rekan, dan sahabat. Secara etimologi, kemitraan dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, kemitraan berasal dari kata mitra, yang berarti mengacu pada seseorang atau entitas yang bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan. Kedua, dalam konteks bahasa Indonesia, kemitraan diakhiri kata an yang berarti kata dasar benda. Dalam konteks ini, akhiran ini mengacu pada hubungan atau kerjasama antara mitra atau pihak-pihak yang terlibat. Nutuat Mojo menjelaskan bahwa kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Selanjutnya, Lendrum menjelaskan bahwa kemitraan yang strategis adalah kerjasama jangka panjang yang didasarkan saling percaya antar lembaga yang bermitra dan memberikan manfaat bagi semua institusi yang berada di dalamnya. Mana juga menyampaikan bahwa kemitraan mengandung pengertian kerjasama, yaitu tentang derajat upaya suatu pihak untuk memenuhi keinginan pihak lain. Selanjutnya, kemitraan adalah kerjasama antara suatu satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada azas gotong royong, kebersamaan, kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan sedia dan rela berkorban. Kemitraan komunitas di sekolah merujuk pada pengembangan hubungan kolaboratif antara sekolah dan komunitas di sekitarnya. Kemitraan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan membina bagi peserta didik untuk belajar dan berkembang di dalamnya. Kemitraan sekolah juga memungkinkan adanya akses sumber daya dan keahlian dari komunitas di sekitar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penggalangan dana, dan kesejahteraan siswa. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa kemitraan merupakan suatu kerjasama yang dijalin oleh dua pihak atau lebih, seperti orang, institusi, kelompok, dan negara yang memiliki tujuan untuk saling membantu agar memperoleh kesejahteraan dan mewujudkan cita-cita bersama. Adapun kemitraan pendidikan adalah suatu kerjasama yang terjalin antara lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal dengan non-formal, lembaga pendidikan dengan swasta, dan lembaga pendidikan dengan pihak masyarakat. Adapun prinsip kemitraan yang harus dilaksanakan menurut Rike Rigita Cahyani 2020 diantaranya A. Percaya dan setia. Melalui rasa saling percaya dan setia mampu melahirkan keterbukaan dan saling berbagi informasi, baik berupa pengetahuan, keterampilan, baik berupa berita yang tersurat maupun yang tersurat. Jadi, saling percaya dan saling setia sangat dibutuhkan dalam kemitraan. B. Adanya kejujuran, keadilan, dan berintegritas. Sikap jujur, adil, dan berintegritas akan lahir dari pihak-pihak yang jika saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ketika kita saling membutuhkan dan saling melengkapi, akan diperlukan rasa jujur, adil, dan integritas yang tinggi. C. Adanya pelayanan yang unggul dan berkesinambungan.
Program kemitraan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik, unggul, dan terdepan. Apabila adanya pelayanan yang baik, unggul, dan terdepan, maka akan selalu berkembang, akan selalu diciptakan supaya kegiatan ini berlangsung secara berkesinambungan. Adanya persamaan hak, saling menghargai, dan kesejajaran posisi. Setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kemitraan sekolah harus mendapatkan kesamaan hak serta sejajar dan saling menghargai dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga akan tercipta program kemitraan yang harmonis. Memiliki semangat gotong royong dan kebersamaan. Semangat gotong royong dan kebersamaan akan terbentuk ketika setiap pihak menyadari kebutuhan pendidikan peserta didik yang harus dipenuhi, akan saling bahu-membahu, bantu-membantu, dan rela berkorban demi terciptanya program peserta didik yang adil dan sejahtera. Saling memperkuat dan melengkapi kebutuhan. Dengan adanya refleksi dan anggapan bahwa sekolah memiliki keterbatasan sumber daya untuk berkembang, maka melalui program kemitraan diharapkan dapat membantu perkembangan sekolah baik dalam hal sarana maupun prasarana serta hubungan keluar. Saling asa, asi, dan asuh. Melalui prinsip ini akan terwujud proses saling berbagi untuk semua pihak, saling melengkapi, saling menjalin hubungan dalam kemitraan. 3. Nilai-nilai kemitraan. Karakteristik atau kualitas sumber daya manusia merupakan nilai atau value yang dibutuhkan dalam kemitraan guna meraih visi dan misi serta tujuan sekolah. Nilai-nilai tersebut diantaranya nilai kepemimpinan, kepuasan pelanggan, kecakapan stakeholder, inovasi, teknologi, kerjasama tim, kualitas dan perkembangan yang berkesinambungan, serta kompetisi global. Selanjutnya, nilai tersebut dapat diuraikan sebagai berikut menurut Ani Rahmawati 2021. A. Kepemimpinan atau bahasa kerennya leadership merupakan suatu kualitas atau mutu kepemimpinan organisasi akan sangat mempengaruhi keberhasilan terlaksananya program kemitraan pendidikan. Kualitas yang dimiliki dan kinerja yang dimiliki yang sangat baik akan mampu menggerakkan serta menciptakan komitmen tinggi terhadap kelancaran program dengan hasil yang diinginkan. B. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Kepuasan setiap pihak yang terlibat dalam program kemitraan merupakan hal yang harus diutamakan dalam kemitraan. C. Kecakapan stakeholder atau stakeholder will. Kecakapan stakeholder memiliki dampak yang positif terhadap keberhasilan program kemitraan. D. Inovasi dan teknologi, innovation and technology. Setiap kegiatan akan terlaksana dengan efektif dan efisien apabila program kemitraan dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya inovasi dan teknologi. E. Kerjasama tim atau teamwork. Kerjasama tim merupakan dasar kegiatan kemitraan. Walau adanya perbedaan visi dari lembaga yang menjalin kemitraan, namun karena adanya kerjasama yang solid di antara anggota tim akan mampu menciptakan tujuan bersama demi terciptanya kemitraan yang baik. 4. Mengapa sekolah membutuhkan kemitraan? Kemitraan komunitas sekolah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menciptakan pembelajaran dan keberhasilan siswa. Kemitraan ini menyediakan akses ke berbagai sumber daya, keahlian, dan dukungan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa dan keluarga mereka.
Kemitraan komunitas di sekolah sangat penting untuk menciptakan sekolah yang efektif, yang memenuhi kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat yang lebih luas. 5. Manfaat kemitraan komunitas di sekolah. Yang pertama, mendukung pembelajaran siswa. Yang kedua, akses ke sumber daya. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan orang tua. Yang keempat, membangun hubungan yang signifikan. Yang kelima, keterlibatan komunitas. 6. Langkah-langkah pengembangan kemitraan pendidikan. A. Analisis kebutuhan. Meliputi identifikasi kebutuhan, tantangan yang akan dihadapi dalam dunia pendidikan, melakukan pemetaan terhadap sumber daya yang tersedia, dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui kemitraan. B. Membangun jaringan. Langkah-langkahnya adalah identifikasi potensi mitra yang relevan, lakukan pendekatan dan komunikasi dengan calon mitra, terakhir membangun hubungan yang saling percaya dan saling menguntungkan. C. Merumuskan kerjasama. Di antaranya menyusun kerangka kerjasama yang jelas, yang meliputi tujuan, lingkup kerjasama, peran masing-masing pihak, dan mekanisme evaluasi. Yang kedua, membuat perjanjian kerjasama yang mengikat secara hukum. D. Implementasi program. Di antaranya, rencana dan laksanakan program kegiatan kerjasama yang telah disepakati. Dan kedua, monitor dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala. E. Evaluasi dan pengembangan. Dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan program serta secara berkala. Identifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Lakukan perbaikan dan pengembangan program secara terus-menerus. 7. Contoh program kemitraan pendidikan. A. Magang dan praktek kerja. B. Pengembangan kurikulum. C. Penelitian bersama. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Resi. Pada Bu Resi, disilahkan. Baiklah, untuk materi kedua, saya akan memaparkan materi tentang model kemitraan kerjasama sekolah. Dalam era pendidikan yang terus berkembang saat ini, model kemitraan kerjasama sekolah itu merupakan aspek yang sangat penting. Terjadinya kerjasama antara sekolah dengan berbagai pihak, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Tentunya proses itu akan terus mendukung berkembangnya pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa. Mengingat besarnya manfaat kemitraan ini, maka sekolah, masyarakat, dan pemerintahan harus menanggapi hal ini dengan serius. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwasanya pendidikan itu merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Adapun bentuk-bentuk kemitraan yang bisa dilakukan oleh sekolah, yang pertama adalah kemitraan antara sekolah dengan orang tua atau keluarga. Yang kedua, kemitraan antara sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, kemitraan antara sekolah dengan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah kemitraan antara sekolah dengan pemerintah. Kita bahas yang pertama, kemitraan sekolah dengan orang tua atau keluarga. Keluarga atau orang tua adalah madrasah pertama bagi anak-anak mereka dalam menunjukkan dasar keimanan, nilai-nilai kebaikan, sikap spiritual yang luar biasa. Maka keluargalah yang pertama kali bertanggung jawab untuk anak-anak mereka dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di dalam keluarga memang harus dilakukan dengan sangat serius. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sesuai dengan ayat di atas, menyatakan bahwa pendidikan anak itu betul-betul menjadi tanggung jawab orang tua. Anak-anak mungkin berganti guru setiap tahunnya, tetapi anak-anak tidak akan berganti orang tua yang akan memperhatikan dia dari segi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi pendidikan dalam keluarga itu sangat penting untuk anak kita, bahkan untuk menjadikan mereka manusia yang seutuhnya dan terjaga dari siksa api neraka hendaknya. Mengingat pentingnya orang tua terlibat dalam pendidikan, maka harus terjalin kemitraan yang efektif dan baik antara sekolah dengan orang tua, agar orang tua mampu terus melihat perkembangan anak-anaknya baik secara akademis, karakter maupun sosial peserta didik. Menurut Einstein, ada 4 model kemitraan antara sekolah dengan orang tua. Yang pertama adalah model komunikasi, yang kedua adalah model keterlibatan dalam pembelajaran di rumah, yang ketiga adalah model keterlibatan dalam aktivitas di sekolah, dan yang terakhir adalah model kolaborasi dengan komunitas. Model komunikasi artinya harus ada komunikasi yang efektif dan lancar antara sekolah dengan orang tua. Sekolah terus menginformasikan kepada orang tua tentang tumbuh kembangnya anak-anak mereka. Saat ini dengan kemajuan teknologi, sangat banyak sarana komunikasi yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara komunikasi dengan sekolah dan orang tua, seperti WhatsApp group, pesan, chat, atau sosial media. Yang kedua, model keterlibatan pembelajaran di rumah. Tentunya pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah tentu harus diperkuat di rumah. Nah, tentunya di sini harus ada kerjasama atau kemitraan antara sekolah dengan orang tua di rumah. Orang tua mungkin berfungsi nanti untuk mengulang-mengulang apa yang diajarkan di sekolah, apakah itu dalam bentuk pengulangan materi atau dalam bentuk membantu pembuatan tugas. Sehingganya apa yang dipelajari di sekolah itu diketahui oleh orang tua dan dapat orang tua membantu anak-anak mereka menguatkan pembelajaran mereka di rumah. Yang ketiga adalah model keterlibatan aktivitas sekolah. Di sini tampak memang adanya kekeluargaan antara orang tua dan sekolah, di mana adapun kegiatan-kegiatan atau program sekolah yang melibatkan orang tua diundang untuk hadir ke sekolah untuk melihat hasil karya siswa, misalnya kegiatan sukarelawan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam wujud panen karya, sehingga memang antara keluarga dan orang tua, antara keluarga, orang tua dan sekolah itu merupakan suatu menjalin komunikasi yang kuat untuk membangun karakteristik dan kompetensi peserta didik mereka. Keempat adalah model kolaborasi dengan komunitas. Di sini antara sekolah, orang tua, dan organisasi atau komunitas saling bekerja sama untuk mendukung pendidikan siswanya, terutama organisasi di sekitar sekolah. Itulah bentuk kemitraan yang pertama antara sekolah dengan keluarga atau orang tua. Sekarang kita masuk bentuk kemitraan yang kedua, yaitu bentuk kemitraan antara sekolah dengan masyarakat. Sekolah dapat menjalin kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, seperti dengan organisasi masjid, dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh budaya, organisasi sosial, dunia usaha, ataupun dunia industri. Kemitraan semacam ini bisa menyumbangkan sumber daya atau peralatan tambahan yang akan mendukung proses belajar mengajar di sekolah tentunya. Masyarakat mungkin mampu memberikan bantuan kepada sekolah dalam bentuk apapun seperti beasiswa, keuangan, pikiran, atau bahkan menjadi guru tamu di sekolah tersebut. Seperti contoh saat ini di kalangan SMA, itu menjadi program pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah kegiatan pembelajaran milik remaja kolaborasi. Yang tentunya di sini adalah sekolah bekerjasama dengan pengurus masjid yang ada di sekitar sekolah, agar kegiatan ini dapat berjalan bersinergi antara masjid dengan sekolah dan berjalan dengan baik. Bentuk kemitraan yang ketiga adalah bentuk kemitraan kerjasama antara sekolah dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud bisa saja bimbingan belajar atau sekolah yang lebih maju ataupun juga perguruan tinggi. Nah, dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya itu diharapkan sekolah bisa memberikan informasi kepada peserta didiknya, di mana mungkin sekolah tidak bisa menyediakan informasi itu, maka
Lembaga pendidikan yang di luar sekolah tersebut bisa memberikan informasi atau pengalaman kepada peserta didik sehingga mereka bisa menyiapkan lanjutan pendidikan mereka, apakah itu ke perguruan tinggi atau magang ke luar negeri misalnya seperti itu, atau juga bagaimana cara tembus kepada jenjang perguruan yang lebih tinggi. Bentuk kemitraan yang keempat atau yang terakhir adalah kemitraan sekolah dengan pemerintah. Dengan adanya kemitraan antara sekolah dengan pemerintah, seperti contohnya dalam pengakuan akreditasi atau dalam meminta bantuan terhadap lembaga pendidikan atau sekolah tersebut guna memenuhi terpenuhinya standar pendidikan pada sekolah seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bekerjasama antara sekolah dengan pemerintah merupakan hal yang juga sangat penting untuk mendukung semua kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, baik itu bentuk intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau kokurikuler. Demikianlah hal yang bisa kami sampaikan tentang model-model atau bentuk-bentuk kemitraan atau kerjasama sekolah. Semoga bisa dipahami, dan untuk materi ketiga akan dilanjutkan oleh Pak Riki. Pemaparan selanjutnya, C. Membangun program kemitraan sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Sekolah sebagai institusi pendidikan tidak dapat dipungkiri memiliki banyak keterbatasan dalam mendidik peserta didik, terkhususnya pada aspek afektif, akhlak, moral, dan lebih dikenal dengan karakter. Sehingga tercapailah tujuan sekolah yang terdependen dengan peran keluarga, teman, sebaya, masyarakat, juga pemerintah, tidak lepas dari kerjasama dari stakeholder di atas. Selepas dari sekolah, anak akan berinteraksi dengan keluarga dan teman sebaya dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Thomas D. Cook tahun 2002. Bangun kemitraan dengan orang tua menurut Molloy dan kawan-kawan 1995 dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Memulai kemitraan. Sekolah selaku awal terciptanya kemitraan memulai dengan menganalisis kebutuhan baik siswa, orang tua maupun sekolah. Kesamaan atau kesejalanan kebutuhan di antara ketiga pihak tersebut adalah latar belakang yang baik untuk memulai kemitraan. Sekolah dalam tahapan ini juga perlu menelusuri informasi tentang kemitraan yang pernah dilakukan sebelumnya antara sekolah, orang tua, sehingga dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya. 2. Membangun kemitraan. Pola persuasif menjadi pilihan utama dalam mengundang perhatian orang tua akan permasalahan kenakalan anak di sekolah. Kemasan yang informal juga menjadi cara jitu untuk membangun kemitraan antara sekolah dan orang tua sebelum mengarah kepada bentuk kegiatan formal. Efektivitas kemitraan sekolah dan orang tua dalam membangun kemampuan sosial anak lebih dipertajam dengan hadirnya fasilitator yang berkeahlian dan bersifat netral seperti pakar pendidikan dan praktisi-praktisi tertentu. Kemitraan bahkan dapat diperluas menjadi sebuah jaringan yang melibatkan bagian masyarakat, pelayanan publik, media lokal, perusahaan, dan wadah pelatihan. Tempat yang dipergunakan pun tidak hanya sekolah, tapi bisa juga rumah sakit, perpustakaan publik, bazar, pameran, karnaval, dan museum, kantor polisi, dan sebagainya. 3. Mengembangkan visi bersama. Pihak sekolah maupun orang tua bersama-sama merancang visi yang dalam hal ini dimisalkan berupa pencegahan kenakalan anak. Kedua pihak berpikir tentang tujuan yang hendak dicapai dan cara apa yang dilakukan guna meraih tujuan dari kemitraan ini. Lalu dituangkan pemikiran tersebut dan diharapkan muncul rasa tanggung jawab akan pelaksanaan, keberlangsungan, dan keterkaitan kegiatan tersebut.
4. Implementasi perencanaan ke dalam tindakan kolaboratif. Sebagai sebuah kegiatan kolaboratif, maka keterlibatan semua pihak sangat diperlukan. Sebagai contoh, tujuan sebuah kegiatan yang berupa memperkuat hubungan anak dan orang tua melalui keterampilan komunikasi, maka secara implementatif akan terlaksana kegiatan yang merujuk secara nyata. Interaksi antara orang tua dan anak, misalnya perlombaan antara keluarga siswa dan lokakarya pola asuh anak yang melibatkan orang tua dan siswa sebagai peserta. Contoh lain seperti upaya membangun citra diri anak di tengah masyarakat. Di sisi lain, Grant 1979-128 mengingatkan bahwa kemitraan tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kemandirian. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Resi. Pada Bu Resi, disilahkan. Untuk materi terakhir, saya akan coba menjelaskan tentang strategi pengembangan kemitraan sekolah. Langkah apa atau strategi seperti apa yang harus dikembangkan oleh sekolah untuk menjalin kemitraan atau kerjasama. Untuk strategi pengembangan kemitraan sekolah, kami akan menjelaskan menurut beberapa orang ahli. Ahli yang pertama adalah menurut Epstein. Epstein membagi strategi pengembangan kemitraan menjadi 5 tahapan. 5 tahapan tersebut antara lain, yang pertama adalah membentuk tim kerjasama kemitraan. Yang kedua adalah mencari dana dukungan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi titik pangkal. Artinya adalah sekolah melakukan identifikasi terhadap mitra yang akan dilakukan kerjasama. Apakah mitra tersebut memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dengan sekolah. Yang keempat adalah mengembangkan action plan. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring evaluasi serta tindak lanjut terhadap program kemitraan. Yang kedua, menurut Alfitra dan kawan-kawan. Menurut Alfitra dan kawan-kawan, ada 7 langkah strategis yang bisa dilakukan dalam membangun kemitraan atau kerjasama. Langkah pertama adalah mensosialisasikan konsep kegiatan kepada semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat adalah mendiskusikan bagaimana cara dalam menjalankan kegiatan, tentunya dengan musyawarah. Dan yang kelima adalah mengusahakan adanya komitmen antara kedua belah pihak sebagai bentuk dari akuntabilitas. Yang keenam adalah merumuskan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak-pihak yang saling bekerja sama. Dan yang terakhir adalah menyusun program kegiatan secara bersama-sama. Yang terakhir, menurut Molly dan Vicky Regita Cahyani, kemitraan dapat dimulai dengan yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap kerjasama atau kemitraan yang sudah dilakukan 1 tahun terakhir untuk melihat kelebihan dan kekurangannya yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyusun program berikutnya. Berikutnya adalah menganalisis potensi orang tua atau wali murid, baik dari segi ekonominya, pengalamannya, kepentingan atau minatnya. Dan yang terakhir adalah menyusun proposal kemitraan atau kerjasama. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk memulai kemitraan. Setelah memulai kemitraan, maka dilanjutkan dengan membangun kerjasama dan mengembangkan visi bersama. Maka yang terakhir menurut Molly dan Ricky akan dilaksanakan implementasi perencanaan dalam tindakan kolaboratif. Mengimplementasikan perencanaan tentu sesuai dengan langkah-langkah yang dimulai dari pelaksanaan, kemudian pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan kemitraan, tentu hal-hal yang dilakukan adalah sesuai dengan batasan-batasan yang terdapat dalam kesepakatan atau MOU. Laporan dibuat oleh kedua belah pihak untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini bisa menjadi acuan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi atau MONEK. Hal ini dilakukan agar sekolah dan mitra tempat bekerja sama itu dapat melakukan penilaian
terhadap efektivitas dan kinerja dari program atau kegiatan kerjasama atau kemitraan yang sudah dikembangkan. Jadi, mengembangkan kemitraan komunitas di sekolah menawarkan manfaat yang signifikan bagi komunitas sekolah. Manfaat ini dapat membantu memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang menyeluruh yang mempersiapkan mereka untuk sukses di masa depan. Demikianlah paparan kami dari kelompok 10. Dalam macam bentuk kritik, saran, dan masukan dari para pendengar sangat membantu kami untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.